Kecamatan Belitang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Skadau dengan luas 281 km persegi dan mempunyai posisi strategis yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sintang. Desa Kumpang Ilong adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Skadau, Provinsi Kalimantan Barat. Di desa saya, ibu-ibu secara berkelompok membuat kerajinan tekstil yang berupa tenun ikat, yang bermacam-macam motifnya dan mempunyai makna tersendiri dari setiap motif. Tak hanya menggunakan teknik tradisional, peralatan tradisional pun tetap dipertahankan. Dengan adanya kegiatan memproduksi tenun di Desa Kumpang Ilong ini, bisa membantu perekonomian masyarakat untuk menambah penghasilan selain dari bertani. Dan bentuk kerajinan tekstil ini bisa dikembangkan, dijual, dan dikenal hingga mancanegara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joyce Angela. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep sociopreneurship yang ada di daerah tempat tinggal saya, yaitu produksi kain tenun ikat tradisional. Kita semua tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang tak hanya dianugerahi bentangan alam yang sangat memukau, namun juga memiliki kekayaan budaya yang begitu beragam. Salah satunya adalah ragam kain tradisional, yaitu kain tenun yang terdapat di Desa Kumpang Ilong, Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Skadau, Kalimantan Barat. Selain indah, keunikan ragam kain tenun adalah warisan turun-temurun, baik dilihat dari motif, pola, maupun warnanya. Salah satu warisan budaya Indonesia yang berasal dari Kalimantan Barat adalah kain tenun ikat Dayak. Tenun ikat Dayak merupakan salah satu kerajinan tekstil. Sebagai mahasiswa sekaligus masyarakat Desa Kumpang Ilong, saya melihat bahwa adanya peluang atau potensi sociopreneurship yang dapat dikembangkan oleh masyarakat sekitar, yaitu produksi kain tenun ikat. Berbagai jenis dan motif tenun ikat Dayak memiliki makna tersendiri, tergantung sifat dan hubungan tertentu. Secara umum, proses pembuatan tenun ikat Dayak relatif sama dengan pembuatan kain tenun tradisional lainnya, yaitu dengan menggunakan alat yang dibuat sendiri. Yang selanjutnya adalah deskripsi produk. Tenun ikat tradisional adalah tenun Indonesia yang berupa kain yang ditenun dari helaian benang pakan atau benang lungsin yang sebelumnya diikat dan dicelupkan ke dalam zat pewarna alami. Berdasarkan teknik pewarnaan, jenis kain tenun ikat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tenun ikat menggunakan pewarna kimia atau bahan kimia dan pewarna alami atau memakai tumbuh-tumbuhan. Cara menenunnya juga memakai teknik tradisional dan tentunya dengan alat tradisional, bukan mesin otomatis.
Pembuatan kain tenun biasanya memakan waktu yang cukup lama dan menenun membutuhkan konsentrasi yang tinggi karena jika ada satu benang yang tidak diatur sesuai pola, maka keseluruhan akan berantakan. Yang selanjutnya adalah cara pembuatan produk. Proses pembuatan kain tenun ikat di desa ini adalah dengan pemintalan benang atau disebut dengan luayan. Sebelum ditenun menjadi lembaran kain, bagian tertentu dari luayan diikat dengan tali rapia untuk membentuk motif, kemudian dicelupkan pada warna yang diinginkan. Setelah kering, benang-benang tersebut disisihkan satu persatu dan diatur sesuai pola. Jika ada satu benang yang tidak diatur sesuai pola, maka keseluruhan akan berantakan. Dan yang terakhir adalah proses menenun benang secara manual untuk dijadikan tenun sesuai dengan motif yang sudah ditetapkan sehingga menjadi kain. Nah, ini adalah salah satu contoh produk yang dihasilkan dari produksi kain tenun tradisional tersebut. Bisa kita lihat contohnya di sini. Nah, yang selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Yang pertama, masih banyak orang yang tertarik dengan kain tenun ikat tradisional karena kearifan lokalnya. Yang kedua, cara pembuatannya handmade atau buatan tangan sehingga kualitasnya terjamin. Yang ketiga adalah memiliki motif, pola, dan warna yang unik. Dan yang keempat, kain tenun ikat Dayak sudah turun-temurun sehingga menjadi warisan budaya. Yang selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan di sini yang pertama, kurangnya minat para generasi muda dalam melestarikan kebudayaan. Yang kedua, sumber daya manusia yang relatif rendah dalam produksi tenun. Yang ketiga, jika tenun memakai pewarna alami, pewarnanya cepat luntur dan tidak bisa sering dicuci. Dan yang keempat, waktu pengerjaannya yang memakan waktu lama. Nah, yang selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Peluang di sini yang pertama adalah diperjualkan pada saat acara-acara besar seperti acara Gawe Dayak dan acara lainnya. Yang kedua adalah tersedianya teknologi informasi untuk promosi. Contohnya adalah Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Yang ketiga adalah produk kain tenun ini banyak diminati warga lokal bahkan sampai mancanegara. Dan yang keempat, pasar yang luas sehingga dapat dijual kemanapun. Nah, yang terakhir adalah ancaman. Ancaman yang pertama adalah banyaknya kain modern di kalangan masyarakat, sehingga kain tradisional kurang diminati, terutama kaum muda, karena kaum muda kebanyakan mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua adalah adanya hasil tenun dari luar daerah yang lebih murah, sehingga memunculkan para pesaing-pesaing. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.